Yo, selamat datang di Freak Channel. Kali ini Mimin akan membahas Jujutsu Kaisen pada chapter terbaru, chapter 156. Oke, langsung saja. Pertama, pada chapter sebelumnya kita sudah diperlihatkan kalau Yuji akhirnya bertemu dengan Hakari. Namun tak lama kemudian, dengan kecermatannya, Hakari berhasil membongkar identitas Yuji sebagai murid dari sekolah Jujutsu. Dan pertarungan pun langsung pecah. Sementara di sisi lain, Megumi dan Panda masih melawan Kirara, dan chapter pun berakhir sampai di sana. Oke, berikutnya masuk pada chapter terbaru, chapter 156. Panel pertama dibuka dengan Megumi yang mengeluarkan Shikigami kelinci miliknya. Saat Megumi mengeluarkan Shikigami tersebut, Megumi melihat kalau ada sebuah tanda di tubuh Shikigami miliknya itu yang bertuliskan Acrux. Lalu tak lama kemudian, Megumi pun juga melihat tanda yang sama di sebuah pintu menuju tempat Hakari yang bertuliskan Gakrux. Dari sini Megumi pun sepertinya sudah mulai menyadari dan sedikit memahami tentang teknik kutukan milik Kirara ini. Megumi kemudian melepaskan Shikigami kelincinya dan memberitahukan pada Panda kalau di tubuhnya juga ada sebuah tanda. Dan benar saja, di tubuh Panda ada sebuah tanda bertuliskan Imai. Sedangkan pada tubuh Megumi, tanda tersebut bertuliskan Acrux, sama seperti Shikigami kelinci miliknya tadi. Lalu di sini, Megumi pun sepertinya sudah cukup memahami tentang teknik kutukan milik Kirara. Karena ternyata walaupun cara kerjanya mirip, dugaan Mimin kalau teknik kutukan Kirara ini adalah magnet ternyata salah besar. Seolah-olah GG Akutami tak ingin membuatnya menjadi mudah, jadi menurut Megumi, kutukan milik Kirara ini seperti rasi bintang selatan. Cara kerja teknik kutukannya sendiri adalah memaksa lawan yang ia sudah tandai tetap berada di tempatnya masing-masing sebagaimana bentuk rasi bintang selatan seperti yang kalian lihat pada gambar. Nah, tapi mengapa Kirara bisa menuju pintu tersebut dan Megumi juga bisa mendekati Panda? Itu semua karena cara kerja teknik milik Kirara ini juga sebenarnya tidak hanya sesimpel rasi bintang selatan saja. Menurut Megumi, setiap tanda ini diwakili dengan angka. Panda nomor 1, Megumi nomor 2, Kirara nomor 3, dan pintu nomor 4. Panda bisa mendekati Megumi, sedangkan Panda atau Megumi yang memiliki tanda nomor 2 tidak bisa mendekati Kirara, yang seharusnya memiliki tanda nomor 3. Di sini Megumi pun menyadari kalau sebenarnya ada 5 tanda, yang artinya ada tanda lain di antara Megumi dan Kirara yang harus Megumi lewati terlebih dahulu untuk bisa mendekati Kirara. Lebih jelas dan simpelnya, jadi kita ibaratkan ada 5 angka di sini. Megumi sebagai nomor 2 dan Kirara sebagai nomor 4. Di sini nomor 2 tidak bisa langsung mendekati nomor 4 jika si nomor 2 belum melewati nomor 3. Contoh lainnya, Panda sebagai nomor 1 juga tidak akan bisa menuju nomor 3 jika belum melewati Megumi sebagai nomor 2. Simpelnya seperti itu. Nah, berikutnya di sini menyadari kalau Megumi sudah benar-benar memahami cara kerja tekniknya, Kirara pun sempat mencoba mengelabui Megumi dengan ekspresinya, namun tentu saja tidak berhasil. Dan berhubung cara kerja tekniknya sudah terungkap, kali ini Kirara pun mulai ofensif. Di sini Kirara menyerang Panda dengan sebuah mobil yang sudah ia tandai sama dengan tanda milik Panda, sehingga Panda tak bisa pergi dari mobil tersebut. Di sisi lain, melihat hal tersebut, Megumi pun mengerti kalau teknik kutukan Kirara ini bukan menandai sebuah objek, melainkan menandai energi kutukan seseorang. Maka dari itu, itulah alasan mengapa walaupun Kirara hanya menandai Shikigami serigala milik Megumi, tapi tanda tersebut juga muncul pada Megumi dan Shikigami kelinci miliknya. Dan dengan informasi tersebut, Megumi pun akhirnya berhasil menemukan tanda terakhir yang ada di antara dirinya dan Kirara, yaitu tanda ketiga bintang Mimosa. Dan yap, Megumi pun berhasil melewati Mimosa, yang artinya saat ini Megumi bisa mendekati Kirara. Lalu pada panel berikutnya, kita diperlihatkan sebuah narasi tentang kemampuan milik Kirara yang sebenarnya. Intinya kurang lebih semua teori yang sebelumnya sudah Megumi duga itu adalah benar. Jadi teknik kutukan milik Kirara ini bernama Love Rendezvous, dalam kurung Interstellar Flight aka penerbangan antar bintang. Teknik ini sendiri menggunakan pola rasi bintang selatan sebagai dasarnya, dan Kirara dapat memberikan 5 tanda pada target sesuai dengan bintang yang ada pada rasi bintang selatan. Yang pertama Imai, kedua Acrux, ketiga Mimosa, keempat Ginan, dan yang kelima Gakrux. Dan lalu jika setiap tanda ingin meraih tanda yang lainnya, mereka harus melewati urutan yang sesuai seperti yang ada pada gambar dan yang Mimin jelaskan sebelumnya. Lalu selanjutnya, chapter pun ditutup dengan Megumi yang berhasil menjebak Kirara menggunakan Shikigami serigala miliknya, yang ternyata dari awal Shikigami tersebut tidak pernah dilepaskan oleh Megumi. Sehingga ketika garis mereka sejajar dengan Kirara, Megumi dapat mendorong Kirara menggunakan Shikigami tersebut tepat menuju dirinya.
dan Kirara pun berhasil dijatuhkan. Ya, di akhir chapter 156 ini benar-benar full membahas pertarungan antara Panda Megumi melawan Kirara dan penjelasan mengenai teknik kutukan milik Kirara sendiri. Jadi menurut Mimin, seharusnya chapter selanjutnya akan menyorot pada Yuji dan Hakari, atau mungkin kita akan diperlihatkan sudut pandang tokoh lain terlebih dahulu. Ya, tapi terlepas dari itu, terkait dengan Kirara, menurut Mimin teknik kutukan milik Kirara ini akan sangat berguna sekali untuk bertahan ataupun mengulur waktu. Contohnya mungkin Kirara bisa menggunakannya untuk melindungi Master Tengen, ataupun pada saat kondisi krusial untuk menghambat pergerakan lawan. Nah, mungkin kurang lebih itulah pembahasan manga Jujutsu Kaisen pada chapter 156 ini. Mohon maaf untuk kekurangan dan kesalahannya. Like, share, subscribe kalau suka. Komen bila ada kritik dan saran. Terima kasih telah menonton. Ciao.